Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi syari'atihi wa wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillah. Pada sore yang berbahagia ini kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini pula kita dapat bersama-sama berkumpul dalam suatu majelis yang penuh barokah, yaitu majelis memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Musholla Darul Istiqamah yang kita cintai ini. Sholawat beserta salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita setia menjalankan syariatnya. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum, hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, ustazah, wabil khusus akhinal kiram al-mukarram Kiai Masyhuri, hingga Allah hormati akhinal kiram, para ustaz, para hujjaj, jamiatul hujjaj, Haji Obik, Haji Njok, Haji siapa? Bapak Haji Ibrahim. Nah, alhamdulillah, wabil khusus orang tua saya, Abah Encang beserta keluarga yang begitu semangat support dalam kegiatan ini,
Saya tidak tahu dari 0 sampai Z-nya, dari A sampai Z-nya, tiba-tiba acara ini sudah jadi. Kemudian Ibu Dewi beserta jamaah dan wabil khusus Jamiah Hadroh Baskotek, ya, Baskotek Desa Singkup. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dengan Baskoteknya ya Bu ya. Ya, di kegiatan Maulid Nabi, walaupun sedikit bedanya. Sedikit bedanya, apa bedanya? Tidak ada panggungnya. Ya. Jadi Baskoteknya panggungnya di musola, ibu-ibunya nggak apa-apa di bawah. Ya. Alhamdulillah, dan di hari ini juga peringatan Maulid Nabi istimewa. Kenapa? Mubaliknya nunggu dari tadi. Sudah duduk belum dipersilahkan, sudah duduk dari kemarin. Ya. Ini yang membedakan Maulid Nabi, Kang Ustadz, di musola Darul Istiqomah. Yang membedakan ini, mubaliknya datang duduk di kursi dari awal. Biasanya kan mubalik kan nanti datangnya belakangan. Nah ini mah mubalik nggak bayaran sih Pak Ustadz. Jadi kalau mubalik nggak bayar tuh begini ya, datangnya duluan, duduk juga nggak datang, juga nggak ada yang nyambut, datang sendiri, bawa minum sendiri. Ya tapi inilah mudah-mudahan keberkahan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang lebih istimewa lagi, sound system dari tadi kenapa mendem ya? Baskotek mestinya tuh semangat tadi tuh kalau sound systemnya terbuka begini nih. Nah ini juga mestinya koordinator Baskotek cek sound dulu. Ini nggak cek sound lagi, langsung mulai. Nah, jadi ya tapi lah nggak apa-apa. Ini untuk spirit saja, untuk memotivasi agar nanti lain kali nih Baskotek kalau mau tampil cek sound. Nah, kayak Ustadz nih, kayak Kiai mau cek ini mic-nya nggak pas nih, dicek sound dulu. Ayo Kang, angkat volumenya. Kalau kegedean kecilin lagi, apalagi yang kurang, treble-nya Kang naikin, apalagi bassnya Kang sedikit, apalagi apa namanya echo-nya buka, kan mending nih. Nah, walaupun tidak sound systemnya nih, saya ucapkan terima kasih pada sound system, walaupun tidak di panggung terbuka, tapi alhamdulillah ya cukuplah suara begini mah. Nah, ini nanti ini lagi dalam proses pengembangan sound systemnya untuk siap nanti go di lapangan terbuka katanya. Terima kasih. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Yuk kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya tahadus bin nikmah karena Kang Ustadz, saya belum 40 hari pulang dari Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwaroh. Jadi dalam satu keterangan, barang siapa yang berpulang haji atau berpulang umroh, maka doanya selama 40 hari masih diamini oleh para malaikat. Jadi saya minta ibu bapak aminkan doa saya. Nah saya mau berdoa nih bapak ibu, masih suasana saya di Mekah, masih suasana saya di Madinah. Saya beserta Ibu Edo, ya, saya bawa jamaah dari Kuningan satu-satunya. Ya, Ibu Edo alhamdulillah bersama saya kuat di sana, semangat Ibu Edo. Umroh melakukan 2 kali umroh, bahkan 3 kali badal umroh untuk suaminya. Beri tepuk tangan dong, kali-kali gak apa-apa. Yuk sebelum berdoa, saya akan mendoakan ibu bapak semuanya. Mudah-mudahan keluarga besar Musola Darul Istiqomah, masyarakat blok desa, masyarakat desa Singkup, ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada jamaah kami, ibu-ibu, bapak, diberikan kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Amin. Semoga diberikan rizki yang barokah. Amin. Diberikan rizki yang banyak, yang halal, sehingga bapak ibu bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Amin. Terus saya mau tanya,
Sebelum itu, sebelum diamini, saya mau tanya, ibu mau minta apa lagi? Bu, mau minta apa lagi? Sehat, apa lagi? Usia yang berkah, apa lagi? Anak yang soleh, apa lagi? Duit yang banyak. Ya kalau nggak punya duit nggak bisa berangkat ke sana, ibu. Ya, jadi mintanya duit dulu ya. Yuk kita datang ke sini semuanya, kita doakan semoga semuanya mendapatkan duit. Doa. Ya, saya minta doa supaya ibu-ibu banyak bukan minta duit. Ya, kita doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kekuatan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dhakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi lutfin wa 'afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanalu biha ziyarata haramik wa haramih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghina wal 'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa barik lana fima a'taytana. Allahumma barik lana fi amrina. Allahumma barik lana fi abdanina. Allahumma barik lana fi ayalina. Allahumma barik lana fi amwalina. Allahumma barik lana fi ma a'taytana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semuanya insya Allah akan diberikan kesempatan bisa datang ke Baitullah Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, bisa berangkat haji semua, bisa berangkat umrah semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah punya duitnya belum, Bu? Belum. Kalau yang belum punya duit jangan bosen-bosen, silahkan cari duit. Ya, jadi cara supaya ibu cepat naik haji, cepat naik umroh, ya, bisa berangkat umroh, bisa naik haji, caranya carilah duit yang halal, yang thayyib, ya, cari halal yang thayyib sebanyak-banyaknya insya Allah. Saya bersama Semat Umroh, alhamdulillah telah berangkat umroh di tanggal 11 September kemarin, pulang di tanggal 19, ya, dengan satu pesawat, dan salah satunya jamaah yang saya bawa ada 9 orang, salah satunya dari Singkup Ibu Edo. Alhamdulillah dalam perjalanannya sangat luar biasa, tahaddus bin nikmah. Alhamdulillah jamaah kita berangkat tidak ada suatu halangan apapun, bahkan dari jamaah kita mendapatkan, ada yang mendapatkan door prize dari haji itu, dari pelaksanaan umroh itu, dia mendapatkan naik kelas di kelas bisnis. Jadi jamaah saya salah satu seorang ada yang naik kelas, yaitu di kelas bisnis. Umrohnya kelas reguler tapi mendapat reward naik kelas bisnis. Jadi di pesawat tempatnya di depan, tuh tidurnya di pesawat seperti tidur di hotel, ya, sambil selonjoran, ada yang ngurusin dan seterusnya. Nah, ini ibu kasihnya Ibu Edo lumayan dapat setrika. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, dan insya Allah mohon doanya, saya di tanggal 7 Januari akan berangkat lagi. Mudah-mudahan doakan dengan Ibu Dewi. Amin saja, doakan. Ya, nanti saya juga ajak Ustadz Masuri. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Selain itu Bapak Ibu, di travel saya sebelum lupa nih, nah, di travel saya ada diberikan 200 pack untuk visa haji controller. Ya, visa haji controller adalah visa haji pengawas, Ustaz. Jadi PT Sanabil, PT saya diberikan kesempatan untuk diberi peluang visa 200 orang untuk naik haji, daftar sekarang dan langsung tahun ini berangkat di tahun 2025. Jadi silakan getok tular saja Bapak Ibu, kalau ada yang keluarga, saudara, kerabat, pejabat. Nah, saya sampaikan masukan pejabat, kenapa? Yang punya duit. Barangkali ada keluarga, kerabat, dan teman yang ingin berangkat haji tahun sekarang, di tahun 2025, insya Allah silakan daftarkan ke saya, mangga hubungi saya. Berapa ongkosnya, berapa Pak Ustadz? Separuhnya dari haji furoda. Berapa haji furoda? Pak Haji Ibrahim, berapa haji furoda sekarang? 350. Itu pakai duit semua haji furoda. Nah, saya visa haji controller ini cukup dengan 175 juta. Ibu bapak sudah langsung daftar, langsung proses paspor, langsung proses visa,
dan berangkat di tanggal 4 Mei 2025. Insya Allah sampaikan ya Bu ya, getok tular kepada kerabat keluarga. Barangkali siapa tahu di antara saudara ibu ada yang ingin berangkat. Pak Ustadz, saya nunggunya kelamaan jadi saya nggak daftar-daftar. Nunggunya daftar di Kuningan kurang lebih 20 tahun antriannya. Kalau di Indramayu 25 tahun. Kalau umurnya ibu sekarang 70 tahun baru daftar sekarang, nanti 95 tahun, nggak tahu masih ada atau sudah di liang lahat. Ya, lama. Insya Allah dengan visa haji controller ini saya akan memfasilitasi keluarga Bapak Ibu yang ingin berangkat haji tahun sekarang 2025 dan pemberangkatan di tanggal 4 Mei insya Allah. Nah, ini info iklan. Maklumlah mubaliknya tidak dibayar, jadi ada iklannya supaya dapat bayaran dari iklannya ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم, telah ada, sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Itu apa ya Bu? Bu, uswatun hasanah itu apa? Uswatun itu suri tauladan, hasanatun itu yang baik. Jadi kalau ibu bapak pengen punya anak baik, kalau bapak ibu ingin menjadi orang baik, kalau bapak ibu ingin punya cucu baik, maka tirulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya yang bisa ditiru Pak Ustadz? Apa saja yang bisa ditiru oleh kita pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuk kita mempelajari betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diberikan oleh Allah mandat, sebelum beliau diberikan amanat
untuk menjadi pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Beliau dalam kelahirannya pun sudah bisa dijadikan suri tauladan. Yuk kita berangkat kembali dulu flashback ke peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Karena ini kelahiran baginda Rasul, kita mengingat kembali peristiwa sejarah kelahiran baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Barzanji disebutkan wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ard rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah mu'miyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa 'ulah wa baraza sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi sebelum peristiwa Nabi lahir, saya ingat kembali nih. Begitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, tepatnya beliau menjelang waktu subuh pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul tahun, hadir di sisi ibunda Aminah dua orang perempuan suci. Siapakah beliau, Bu? Saya hanya mengingat saja nih, karena peristiwa mengingat kelahiran Nabi. Siapakah dua perempuan suci yang hadir mendampingi ibunda Aminah ketika hendak melahirkan baginda Rasul? Siti Maryam dengan Siti Asia. Nah, Siti Maryam dengan Siti Asia, dua perempuan suci yang hadir di samping ibunda Aminah dalam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Masih ingat? Di Al-Barzanjinya masih ingat? Ada yang masih hafal? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil quds wa akhadaha al-makhadu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nuran yatala la usana mahallul qiyam. Yuk berdiri dulu, Bu. Supaya nggak capek, tadi kan berdiri, duduk lagi, berdiri, oke. Soalnya kan lesehan. Ya, basmatiknya siap ya? Siap. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qali anta misbahus suduri. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Muwajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi, Allah ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, silakan duduk lagi, Bu. Minumnya masih ada, Ibu? Ya. Kuenya masih ada? Masih. Alhamdulillah. Soalnya saya di sini tidak ada kuenya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, sambil santai saja ngajinya ya. Yang masih ada kuenya silakan dihabiskan. Ya, yang sudah tidak ada jangan minta lagi. Takut panitianya sudah habis. Ya. Oke, terima kasih. Yuk, kita kembali mengingat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda hendak dilahirkan, tepatnya malam menjelang subuh, malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun 571 Masehi, baginda Rasul dilahirkan. Begitu lahir baginda Rasul, maka seluruh alam menyambutnya dengan gembira. Bukan alam manusia saja. Betapa orang-orang Mekah pada saat itu, betapa orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu menyambut kelahiran baginda Nabi. Hatta sampai sahabat, para sahabat Nabi, kemudian para orang tua Nabi, seperti paman-paman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, beliau menyambutnya dengan gembira. Abu Jahal saja pamannya Nabi menyambutnya dengan gembira. Padahal Abu Jahal tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika seorang keponakannya dilahirkan, Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya menyambutnya dengan penuh gembira. Maka dalam satu keterangan, Abu Jahal, Abu Lahab, ketika hari Senin, beliau ini siksanya di off.
ketika hari Senin siksaannya berhenti karena tidak beriman kepada Nabi. Beliau ini mendapatkan siksa di neraka. Dan dalam satu keterangan, ketika hari Senin Abu Lahab itu siksanya diberhentikan, stop dulu. Kenapa? Saking karena memberikan penghargaan kepada kehormatan, memperingati kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira menyambut kelahiran Nabi, itu siksanya berhenti. Itu Abu Jahal. Maka berbahagialah kita sebagai umat Rasul, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih bisa memperingati kelahiran beliau. Maka salah satu upaya yang dilakukan, apa yang harus kita lakukan mengikuti jejak dan sunnah Rasul, melaksanakan puasa sunnah di hari Senin. Baginda Rasul cinta dengan kelahirannya, maka setiap hari Senin baginda Rasul melakukan puasa Senin karena menghormati kelahirannya. Bahkan bagi umatnya kita, umat baginda Rasul, kita disunahkan untuk berpuasa di hari Senin. Ya, itu salah satu amaliyah yang kita laksanakan sebagai umat Rasul. Kembali, baginda Rasul ketika lahir dihadiri oleh dua bidan dari golongan perempuan yang suci, yaitu Siti Aminah dan Siti Asia. Masih ingat siapa Aminah, Bu? Siti Maryam. Siti Maryam dan Siti Asia. Masih ingat siapa Siti Maryam, Bu? Ibunda Nabi Isa. Masih ingat siapa Siti Asia, Bu? Istrinya Fir'aun. Jadi Pak Ustadz, nih mauludan begini nanti ada ceklisannya. Jadi ada pilihan gandanya, ada pertanyaan yang bisa nanti dinilai. Nanti pulang dari sini yang nilainya 100 akan mendapatkan hadiah. Senetnya 2 kalau masih ada. Ya. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir didampingi oleh dua perempuan suci, yaitu Siti Maryam dan Siti Asia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam. Hadara ummahu, hadir di samping ibunda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aminah. Siapakah? Lailata maulidihi, pada malam dilahirkannya baginda Rasul, Asiyatu wa Maryam, yaitu dua perempuan, Siti Asia dan Siti Maryam. Siapakah Siti Asia dan Siti Maryam? Min hadiratil qudsiyah, dari golongan perempuan-perempuan suci. Siti Maryam suci, Siti Asia suci. Kenapa? Kesucian Maryam, dia adalah seorang perempuan yang tidak pernah dijamah oleh lelaki manapun, tidak pernah punya suami, tidak pernah disenggol oleh lelaki, tetapi Allah berkehendak Maryam hamil. Ya, kalau ada orang singkuk hamil nggak ada suaminya, geger dong. Ustadz Ari yang dikejar nih. Mana nih penghulu golongan penyuluh nih, golongan panaik nih, harus bertanggung jawab. Tapi Allah berkehendak kepada ibunda Maryam, ya, Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, atas kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, Bu, kalau Allah berkehendak, maka faida arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Jika Allah berkehendak terhadap sesuatu apa saja yang sekalipun itu tidak masuk akal menurut akal logika kita, maka jadilah menurut Allah. Salah satu bukti kun fayakunnya Allah adalah Siti Maryam. Beliau tidak punya suami, tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki manapun, tetapi Allah berkehendak Siti Maryam hamil. Atas izin Allah, malaikat Jibril diperintahkan mendatangi Siti Maryam, kemudian menyampaikan kepada Maryam, kata malaikat Jibril, wahai Maryam, engkau akan diberikan keturunan. Kata malaikat Jibril, jawab Maryam, wahai Jibril, gimana aku punya keturunan? Nikah aja saya belum. Bagaimana Jibril saya punya keturunan? Dengan lelaki pun saya tidak pernah bersentuhan. Tapi Allah berkehendak, ini atas perintah Allah, maka malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam rahim Aminah, ke dalam rahim Maryam, maka lahirlah Nabi Isa. Begitu dilahirkanlah Nabi Isa, makanya orang pengikut Nabi Isa alaihi salam, orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ya, akhirnya orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kenapa? Ibunya Bunda Maria, bapaknya Tuhan Allah. Ya kan repot kalau orang Islam seperti itu. Kok Tuhan punya bapak, punya ibu ya? Nanti kalau anaknya yang satu minta motor, yang satu minta mobil, gimana tuh orang tua? Urusan nantinya. Nah, ini tidak terjadi pada umat Islam. Saking susahnya dia mengimani kondisi itu bahwa itu kehendak Allah, orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Padahal tidak demikian, tetap anak manusia dilahirkan dari ibunda Maryam. Nah, dengan kehendak Allah, atas izin Allah, dia melahirkan dari seorang perempuan yang tidak punya suami. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, maka berkehendaklah Allah, berkehendak jadi. Itu dulu. Nah, contohnya kun fayakunnya Allah. Apalagi yang sama dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya bapak, punya ibu tidak? Tidak. Tapi ada loh. Tapi ada, inilah kehendak Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Adam kan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Allah berkehendak jadi. Siti Maryam tidak punya suami, Allah berkehendak jadi. Begitu Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan Isra Mi'raj atas kuasa Allah. Pada malam, suatu malam Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, naik ke langit 1 sampai ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Itu Allah berkehendak, maka jadi. Inilah kehendak-kehendak Allah yang tidak masuk akal, tetapi ini terjadi. Begitu pula dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didampingi oleh dua perempuan suci. Satu Siti Maryam, dua Siti. Siapakah Siti Asia? Istri Fir'aun. Masih ingat bu dengan istri Fir'aun? Hebat dong istri Fir'aun. Kalah Ustadz Ali istrinya. Iya, ada papanya. Kalah dong istrinya Ustadz Yaskur. Iya, ya udah tahu orangnya Nabi Aminah. Iya, kalah dengan Siti Asia, istrinya Fir'aun kok suci.
Istri Ustaz Ari yang bolak-balik zikir lagi, ceramah kemana-mana lagi juga tidak suci. Ya, sucinya ketika dari haid saja, selesai haid baru suci. Nah, tapi ini istrinya Fir'aun. Oh, ada apa dengan Siti Asia? Masih ingat, Bu? Masih ingat kisahnya? Gimana tuh? Lupa lagi. Siti Asia adalah istri Fir'aun. Selama menjadi istrinya Fir'aun, Siti Asia ditempatkan di tempat yang sangat rahasia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disimpan oleh Allah di tempat yang sangat tertutup, rahasia, tidak diketahui oleh Fir'aun. Allah berkehendak, ya bisa lah. Nah, Fir'aun lalu sehari-hari dengan siapa tuh? Asia yang mana? Oh, itu tuh Asia tetangga saya. Asia yang jualan serabi tuh. Ternyata yang Allah berikan hidup bersama Fir'aun itu, Asia adalah jin yang diserupakan Siti Asia. Maka dalam kehidupan sehari-harinya Fir'aun bergaul itu dengan siapa? Bukan dengan Asia, Siti Asia, tetapi dengan jin. Dengan jin. Mungkinkah itu? Mungkin. Nah, bisakah itu terjadi? Bisa. Orang ibu bapak, ibunya, orang tua manusia yang sekarang aja masih ada kok yang bisa bergaul dengan jin. Ya kan? Ada tuh. Lihat uka-uka. Lihat buah dunia. Oh, ternyata ada ya orang yang bersekutu dengan jin. Ada. Sampai hari ini, iya. Nah, Allah berkehendak. Maka ketika Siti Asia yang asli dipertemukan oleh Fir'aun, diperlihatkan oleh Allah, lalu mengucapkan kalimat tasbih subhanallah, inna lillahi, terdengarlah oleh Fir'aun, terlihatlah oleh Fir'aun, ya, Asia ternyata bersekutu dengan Tuhan yang lain, tidak menyembahku. Fir'aun ini raja yang hebat, Bu, bukan raja yang sembarangan. Fir'aun itu seperti malaikat gayanya. Ya, hebatnya, saking merasa hebatnya dia ngaku Tuhan. Maka ketika tidak diakui oleh Asia, istrinya, sebagai Tuhan, maka Asia langsung Fir'aun marah. Dijambaklah rambut Asia, ditarik keluar, lalu Asia dijatuhkan batu dari atas oleh Fir'aun. Nah, saat itulah menjadi syariat. Siti Asia tidak pernah tersentuh kulitnya oleh Fir'aun, tetapi hanya disentuh rambutnya saja oleh tangan Fir'aun. Dan ini menjadi syariat bahwa ketika perempuan dengan suami, seorang suami istri, lalu punya air wudhu, lalu sang suami memegang rambut istrinya, mengelus rambut istrinya, tidak membatalkan wudhu. Artinya ini Asia masih tetap dalam kesuciannya. Disitulah hadir dua perempuan suci. Kok ini belum lahir-lahir ya baginda Nabi? Baru ngomong Asia dan Maryam, belum lahir. Begitu lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nurayatala la usana, dipenuhi dengan nur, dengan cahaya sampai tembus ke aras. Cahaya kelahiran baginda Rasul ada tuh difilmkan, Bu. Dalam riwayat ini tuh ada yang dibuat filmnya tuh oleh orang-orang Arab, oleh orang-orang Islam, dibuat filmnya. Cahaya tembus sampai ke aras. Maka ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, semua alam menyambutnya. Semua alam menyambutnya. Karena Nabi diutus oleh Allah bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk siapa? Illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
kuutus engkau Muhammad kecuali untuk menyayangi seluruh alam. Pantas Nabi seluruh alam, baik alam hewan, alam tumbuhan, alam malaikat, alam tumbuhan hewan, ikan yang ada di laut, tumbuhan yang ada di darat, semua menyambut kelahiran Nabi. Begitu Nabi dilahirkan, semua tumbuh-tumbuhan matang. Durian matang, nangka matang, sawo matang, mangga matang, kecuali belum bosok. Nah, semuanya matang. Ikan yang ada di laut naik. Makanya sampai sekarang juga ikan yang ada di laut masih naik ketika ada muludan. Biasanya kan ada ya, ikan dari laut naik tuh, muludan datang. Nah, semua naik, menyambutnya dengan gembira. Ketika Nabi lahir, disambutlah dengan gembira oleh seluruh alam. Kenapa? Nabi Muhammad SAW secara fisik betul dilahirkannya terakhir, tetapi secara maknanya Nabi dilahirkan lebih awal. Sebelum Allah menciptakan yang lain, pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Apa aja Bu? Nur Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad itu sebelum Allah ciptakan yang lain-lain, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah Allah ciptakan langit, jadilah langit. Dari Nur Muhammad inilah Allah ciptakan malaikat, jadilah para malaikat. Dari Nur Muhammad inilah Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan semua manusia. Maka pantas ketika secara fisik Nabi Muhammad dilahirkan, maka semua alam menyambutnya, bahkan para nabi dan para rasul pun menjadi makmum dalam sholat ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan. Para nabi, para rasul menjadi makmum yang menjadi imam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya bahwa nabi itu tua secara maknanya, tetapi muda secara fisiknya. Jadi pantas kan pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Logikanya kalau menjadi pemimpin, yang dipimpin adalah masyarakat yang ada. Masa misalkan Pak Kuwu, rakyatnya mana? Itu di kuburan. Ya nggak ada yang nyocok kalau di kuburan, nggak ada yang milih. Nah, rakyatnya siapa? Inilah rakyatnya. Logika kita demikian. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan nabi-nabi semuanya itu dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, yuk kita bersolawat. Apa nih solawatnya? Saya punya lirik. Saya punya lirik Joko Tingkir. Saya punya lirik Joko Tingkir. Masih ingat lirik Joko Tingkirnya? Yo coba pas kotek ikuti Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, dipikir marai momat, buku dawet ning prapatan, timbang momat ayo solawatan, timbang momat ayo solawatan. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah.
الله على ياسين حبيب الله صلى الله سلام صلى الله سلام الله على ياسين pulang ngaji besok ngegader supaya ngerti ukur gampang syaratnya asal nurut karo gurune asal nurut karo gurune sallallahu ala Rasulillah sallallahu salamullah ala yasin habibillah cepat pinggir bawatan dipikir ngajian riak awet disimbang wage ulah tetap nyambut gawe ulahnya tetap nyambut gawe sallallahu ala taha rasulillah sallallahu ala yasin melipat pekatan dia cerita juga rantauan gawe pada pisan membuat kanggo masa depan membuat kanggo masa depan salatullah salamullah yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala Nabi Muhammad. Yo, kembali lagi ke kelahiran para jamaah yang dirahmati Allah. Begitu baginda Rasulullah SAW lahir, maka kita sebagai umatnya berbahagia, berbangga kita bisa hidup di zaman Rasulullah SAW yang sampai hari ini kita bisa menjalankan syariat-syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu dalam ajaran Islam, dalam rukun Islam itu ada 5. Ibu masih ingat ya? 1, dalam ajaran syariat itu ada namanya syarat, ada namanya rukun, ada namanya sunnah, ada namanya ya, ada namanya wajib, ada namanya batal, ada yang namanya haram. Nah, ada hukum-hukum itu. Nah, dalam Islam rukun ya, yang harus ada dan harus dilaksanakan sebagai seorang muslim, ini kita harus bisa mengisi, membawa rukun Islam. Masih ingat ada 5. Yang pertama, rukun Islam ada 5. Ini anak-anak TK pelajarannya. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 5. Ternyata mudah dihafalkannya, tetapi sulit diterapkannya. Nah, sepele kelihatannya menghafalkan rukun Islam, tetapi realisasinya dari rukun 5 itu ternyata tidak mudah. Yang pertama, syahadat. Kita bersaksi kepada Allah
bersaksi kepada Allah dan Rasulnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah. Yuk kita maknani, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti tidak ada orang yang bisa menghidupkan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kesehatan selain Allah, tidak ada yang bisa memberikan kekuatan selain Allah, tidak ada yang bisa menjadikan kita bisa berbicara selain Allah, tidak ada yang bisa membuat mata kita bisa melihat selain Allah, tidak ada yang bisa menggerakkan tangan kita selain Allah. Makna syahadat la ilaha illallah itu maknanya sangat luas dan luar biasa. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti apa saja yang kita lakukan semata-mata itu atas kehendak Allah. Coba ibu bayangkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita hitung. Ibu, bapak, nih kalau nanti malam tidur, sekarang bayangkan kalau bapak ibu nanti malam tidur lalu tidak terbangun lagi. Bayangkan kalau kita tidur lalu kok kita tidak bisa bangun lagi. Siapakah yang membangunkan kita? Oh, dengan makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan kembali dari tidur saya kecuali Allah. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, senantiasa kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh kecil saja, kita bayangkan, ya Allah, iya, kalau saya nanti malam tidur lalu tidak bisa bangun lagi, mata sudah tidak bisa melek lagi, kaki sudah tidak bisa bergerak lagi, apa yang dapat kita banggakan? Maka kalau kita tidak beriman kepada Allah, insya Allah kita menjadi orang yang celaka, kita menjadi orang yang merugi di kelak hari kemudian. Kemudian rukun yang kedua apa, Bu? Sholat. Oh, realisasinya dari bukti kalimat la ilaha illallah itu harus dibuktikan, direfleksikan dalam bentuk fisik, yaitu apa? Melaksanakan ibadah sholat. Lah, sholat itu realisasi dari kalimat la ilaha illallah. Sholat itu bukti nyata kita dari pengakuan kita asyhadu an la ilaha illallah. Maka yang harus kita lakukan adalah sholat. Betapa Allah memberikan kita kekuatan bisa melaksanakan ibadah sholat. Bersyukurlah bagi kita yang diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Tidak sedikit